Shalom, Tuhan memberkati. Kalau benih firman Tuhan itu ditanam di tanah yang subur, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, percayalah, semua Tuhan izinkan untuk kita. Dan waktu Tuhan terbaik buat hidup kita, walaupun secara nalar tidak mudah untuk kita mengerti. Itulah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah, pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh dengan berkat yang melimpah. Kami ada di sini merupakan suatu anugerah yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami duga, tidak pernah kami bayangkan. Tuhan punya rencana begitu indah dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berada untuk mengikuti ibadah pagi yang indah ini. Kami percaya, kami minta urapan Roh Kudus hadir. Kami minta kuasa Tuhan turun atas hidup kami. Sehingga di ibadah yang pagi penuh berkat ini, kami mendapat suatu kesenangan, kami mendapat kemenangan, kami mendapat urapan Roh Kudus daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai ibadah pagi ini. Hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Urapi lidah, bibir, mulut mereka, sehingga menjadi berkat, menjadi saluran bagi jemaat-Mu. Dan terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan tak pernah meninggalkan kita seorang diri. Hanya selama bergumul, kadang kita merasa, Tuhan, kenapa lama? Kadang kita ragu-ragu, apakah Tuhan mendengar semua doa kita? Apakah Tuhan menjawab semua doa kita? Percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Yesus selalu mendengar lebih dari yang kita doakan. Bahkan Dia selalu menjawab lebih dari yang kita bayangkan. Tunggu waktu Tuhan. Mujizat selalu ada untuk kita. Tanpa kita sadari, Dia Allah yang luar biasa. Kau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu luar biasa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tuhan jadikan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau melihat janji-Mu yang indah dalam hidup kami. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mujizat-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat mujizat-mujizat yang kreatif dalam kehidupan kami. Kau selalu ada untuk kami Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama kami GBIS Haleluya Palur, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat di sekeliling kita. Amin. Aku diberkati untuk menjadi berkat, hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat, sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat untuk sekeliling kita. Haleluya. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat, itulah perjanjian berkat
Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Anak-anak kesayangan-Mu Yesus, anak Abraham. secara rohani katakan, dan kini telah Kau berikan berkat yang jauh terlebih besar. Aku diberkati untuk menjadi berkat, hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat, sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan. Aku diberkati untuk menjadi berkat, hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat, sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Diberkati untuk menjadi berkat di sekeliling kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, percayalah, semua Tuhan izinkan untuk kita. Dan waktu Tuhan terbaik buat hidup kita, walaupun secara nalar tidak mudah untuk kita mengerti. Itulah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Syukuris. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Syukuris bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku Tuhan. Percaya semua untuk Terima kasih kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih setia dengan ibadah online maupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup berhasil dengan cara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Kau beri kesehatan pada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah online. Maka Tuhan, bekerjalah dengan cara-Mu yang luar biasa sehingga kami dapat konsentrasi mendengar suara-Mu, menikmati berkat-Mu melalui firman hari ini. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saat ini kita berada di tepi langit, satu kafe yang berada di daerah Kemuning. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menikmati pemandangan yang indah, suasana yang sejuk, nyaman, datanglah ke kafe tepi langit yang saat ini kami gunakan untuk ibadah online. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengajar kepada kita bagaimana agar hidup kita berhasil. Karena yang namanya keberhasilan itu menjadi idaman semua orang. Dan hampir semua orang mencari caranya sendiri. Membuat cara sendiri. Dan Tuhan pun sudah membuatkan cara bagaimana supaya kita hidup berhasil. Bagaimana caranya? Belajarlah pada petani. Jadi Tuhan mengajak kita supaya kita belajar pada petani. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, Allah mengajak kita untuk mengamati, mengajak kita untuk belajar kepada petani. Apa sih hebatnya petani? Petani adalah orang yang memiliki keuletan yang luar biasa. Memiliki kegigihan yang luar biasa. Dia bekerja keras, gigih, ulet, sehingga wajar kalau dia itu memiliki keberhasilan. Nah, bagaimana petani supaya memperoleh hasil yang baik, hasil yang baik, hasil yang memuaskan? Petani itu harus titen dengan alam, ya. Apalagi petani-petani tradisional, dia tiap pagi dia melihat ke langit, kalau sudah ada bintang
Kalau di Jawa namanya bintang Waluku. Nah, dengan munculnya bintang itu, dia mulai memperhitungkan, ini sudah saatnya aku mengerjakan sawah. Hanya dengan ilmu titen, tidak dengan macam-macam. Kalau petaninya itu petani yang sudah modern, mungkin dia punya alat-alat lain. Tetapi pada saat Alkitab tertulis ini, petaninya masih petani zaman dulu, petani kuno, belum banyak alat. Petani itu adalah orang yang telaten, teliti dalam hal mengolah sawahnya terlebih dahulu. Sesudah sawahnya diolah, mulai memilih bibit. Sesudah memilih bibit, mulai ada irigasinya, diperhatikan, diperhitungkan. Lalu kapan sawahnya ini harus penuh dengan air, kapan sawahnya ini harus sudah agak sedikit airnya. Lalu selain irigasi, mulai memperhatikan penyiangan atau pencabutan tanaman-tanaman atau rumput-rumput liar. Dan juga pemupukan. Ada lagi penanggulangan hama. Jadi cukup rumit untuk menikmati hasil, cukup rumit. Ada 6 hal. Penyiapan lahan, pemilihan bibit, irigasi, penyiangan, lalu pemupukan dan penanggulangan hama. Nah, kalau hidup Bapak Ibu kepingin berhasil, karena saya percaya Bapak Ibu bukan petani, sebagian besar adalah karyawan, sebagian besar adalah orang-orang kantor atau pengusaha. Kalau pengen berhasil, belajarlah seperti petani. Yang pertama harus mengolah tanahnya. Nah, kalau kita sebagai pegawai kantor, karyawan, tanahnya yang mana? Tanah itu hati kita. Tanah itu pikiran kita. Ini harus diolah dulu. Ya, digemburkan terlebih dahulu. Batu-batunya dibuang terlebih dahulu. Sehingga kalau tanahnya itu sudah kita olah dengan firman Tuhan, maka siap tanah itu untuk ditanami. Siap enggak kita dengan Allah? Siap enggak kita dengan firman Tuhan? Siap enggak dengan hidup baru? Diolah dulu. Kalau memang kita tidak mau hidup baru, kalau kita tidak mau diolah oleh cara Allah, bagaimana kita mau mendapatkan hasil? Jadi kita harus lihat hati kita. Siap Tuhan. Aku dibentuk, siap Tuhan. Aku diolah hatiku, siap Tuhan. Kalau sudah siap, pilih benih. Nah, benih itu harus kita tabur di tanah yang sudah disiapkan. Hati-hati. Di dalam Matius 13 ayat 4 sampai ayat 8 itu ada berbagai benih yang ditabur, tapi jatuhnya di tempat yang tidak tepat. Ada yang jatuh di tempat di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Jadi tidak asal. Banyak orang yang ke gereja asal, ya. Dari rumah sudah mengatakan, aku siap Tuhan mendengar firman Tuhan, aku siap Tuhan untuk berbakti, aku siap untuk beribadah. Tapi sampai di gereja sudah mulai HP-nya yang disiapkan, mulai mereka searching, mulai mereka kirim WA dan sebagainya. Nah,
Ini ibarat Tuhan mengatakan di dalam Alkitab ini jatuhnya di tepi jalan. Kalau jatuhnya di tepi jalan itu belum sempat tumbuh sudah dimakan oleh burung. Sudah dicocok oleh ayam. Sudah diinjak oleh orang lewat. Sehingga benihnya tidak tumbuh. Berapa banyak firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita, tidak ada satu pun yang tumbuh. Ya, satu aja, jangan kamu khawatir. Ya, hafal saya. Tapi begitu ada masalah, kekhawatiran muncul. Mungkin itu jatuhnya di tepi jalan. Yang kedua, ada yang tumbuh di tanah berbatu. Ya, batu ada tanahnya, dikasih benih, tumbuh. Tapi sebentar kemudian mati. Karena akarnya tidak dapat sampai ke tanah yang gembur. Dia mati kekurangan makan. Berapa banyak firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu ini. Tahu. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi sebentar kemudian ada masalah. Haleluya, puji Tuhannya sudah hilang. Haleluya mereka. Ya, dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ada benih yang jatuhnya ini di semak duri. Ia tumbuh, tetapi tumbuhnya berbarengan dengan semak duri. Jadi tumbuhannya ini kecocok-cocok dengan duri yang sama-sama tumbuh. Bahkan akar pahitnya membuat dia cepat mati. Tuhan pengen kalau kita belajar dengan petani, sesudah tanahnya diolah, sesudah punya kesiapan, sesudah kita benar-benar percaya pada Tuhan, benihnya itu dijatuhkan di tanah yang subur. Sehingga kalau benihnya di tanah yang subur, benih itu akan menghasilkan buah, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Satu benih menghasilkan 100 kali lipat. Lah kalau benihnya itu yang jatuh itu 1000, waduh luar biasa. Jadi belajar pada petani. Petani tidak asal sebar benih. Dia sebarkan di tempat-tempat yang siap dan tempat-tempat yang subur. Nah, lalu bibitnya. Mau bibitnya itu ada dua. Firman Tuhan atau dunia. Ya. Kalau kita orang Kristen mesti ngomong, wah saya pilih bibit firman Tuhan. Puji Tuhan. Kalau benih firman Tuhan itu ditanam di tanah yang subur, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Menghasilkan berkat ketenangan hidup yang luar biasa. Menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Hati-hati. Sekarang banyak benih palsu. Ya, sekarang banyak benih palsu. Kalau kita mendapatkan benih yang palsu, ya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi firman Tuhan yang harus kita taburkan di dalam kehidupan kita. Nah, sesudah firman Tuhan ditanam, apa yang diperhatikan? Pengairannya. Bagaimana supaya benih ini tumbuh dengan baik? Diairi. Ya, ada irigasi yang betul-betul kita perhatikan. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang diberikan Tuhan
akan menjadi sumber mata air di dalam hidup kita. Hebatnya seperti itu. Jadi mari pengairan ini kita betul-betul perhatikan. Kalau kita hidupnya gersang, kalau kita hidupnya itu terasa kehausan, mari kita datang pada Tuhan. Airmu habis Tuhan. Atau mungkin sumber air yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini, karena kemarauannya sangat panjang, jadi mati. Kenapa kemarau? Kedekatan kita dengan Tuhan yang tidak beres. Ya, sebab Tuhan berjanji, begitu kamu minum airku, kamu tidak haus. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu kamu menerima airku, dari dalam hidupmu akan memancar air. Orang yang punya kedekatan dengan Tuhan beres, maka hidupnya tidak akan mengalami kemarau yang panjang, tidak akan mengalami kehausan yang luar biasa. Ya, jadi firman Tuhan harus menjadi sumber mata air dalam hidup kita. Supaya berhasil, kita mulai jeli dalam penyiangan atau pencabutan tanaman-tanaman yang tidak perlu hidup bersama. Apa itu? Ya, kita harus mencabut dosa-dosa yang masih sering kali muncul dalam kehidupan kita. Dosa lama yang masih terpendam itu kadang-kadang memunculkan tanaman-tanaman baru. Ayo kita cabuti. Kerelaan untuk dicabut ini akan membuat hasil tanaman jadi hebat. Jadi benar-benar menghasilkan kemurahan yang luar biasa. Jadi mari kita periksa hati. Adakah tanaman-tanaman yang mengganggu proses keberhasilan hidup? Ya. Suatu saat saya sebagai hamba Tuhan mengalami kekurangan, mengalami kebingungan dalam menghadapi hidup. Apa yang harus saya lakukan? Saya duduk diam di kaki Tuhan. Saya bertanya, kenapa Tuhan? Sepele Bapak Ibu. Doa malam karena saya terlalu lelah, maka istri saya, anak-anak saya tidak membangunkan saya. Saya tidur. Tidak terasa paginya anak saya SMA mau berangkat ke sekolah. Tiba-tiba di kamarnya dia ngomong, aduh. Saya masuk ke kamarnya. Apa yang terjadi? Ibu jari kakinya itu kejatuhan pintu lemari. Aneh kan? Pintu lemari itu kan engselnya kan banyak itu. Jadi engselnya kan bukan 2 atau 3 tetapi rantai gitu. Engselnya itu dari atas sampai bawah. Tentunya bautnya tidak hanya 1. Kok ya bisa lepas? Dia katakan, aduh, saya yang nangis. Yang salah saya Tuhan. Jadi masalah itu kaitannya kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kedekatan kita dengan Tuhan itu beres, maka masalah segede apapun tidak akan menggoyahkan hidup kita. Dan yang terakhir, ada hama enggak? Ketajaman, keilmu titen yang kita punya itu, ada hama enggak? Ya, kenapa hidup kita bulan ini enggak beres? Periksa, mungkin ada hama. Hama itu pikiran buruk, hama itu kelakuan yang tidak benar, hama itu rumah tangga yang mulai terseok-seok. Cabut. Basmi hama. Kalau pembasmi hama itu kita keluarkan, yaitu kekudusan kita kepada Tuhan.
mulai kita perhatikan. Beres. Benih yang kita tanam jatuh di tanah yang subur, benihnya benih yang baik, lalu irigasinya betul, penyiangannya itu tepat, dan hama itu kita tahu, maka hidup pasti berhasil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajari kami memiliki cara petani di dalam kami menikmati keberhasilan, sehingga kami dapat benar-benar puas karena kami memiliki hasil yang telah Kau berkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain melalui online kita ini, mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini masih debu banyak. Ya, karena kemarauannya belum selesai ini. Memang sudah beberapa kali ada hujan, tapi debu masih banyak. Seyogianya kita masih memakai masker kalau kita berada di luar rumah atau di jalan-jalan raya. Yang kedua, ibadah online, mari kita doakan supaya ibadah online ini terus jalan, terus ada. Karena ibadah online ini bagian dari penginjilan kita. Maka doakan kru agar sehat, kuat. Doakan pula alat supaya tidak cepat rusak. Yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka jemaat yang belum ibadah on-site kami undang. GBIS Haleluya Palur terbuka untuk siapapun juga. Mari kita ibadah bersama. Penuh sukacita dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu untuk ibadah umum. Lalu selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Jadi minggu itu ada 3 ibadah. Ibadah sekolah minggu, ibadah umum, dan ibadah remaja. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Jumat ada ibadah cabang dan juga ibadah permata juga jam 6 sore. Kami harap Bapak Ibu yang kepingin beraktivitas dengan GBIS Haleluya Palur, biarlah pengumuman ini menjadi panduan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Engkau pimpin kami di dalam kami beribadah. Engkau beri kami sukacita. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati beliau. Terlebih Bapak Presiden, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan yang baik untuk memimpin negara kami. Berkati Bapak Jokowi Dodo Presiden kami ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berkati beliau ya Bapak untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu kami mohonkan dalam nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kami telah bersama-sama menunaikan ibadah kami. Namun sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mengadakan doa-doa syafaat. Kami berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya. Tuhan, jamah supaya anak kami ini dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk menikmati
karya-karyamu yang ajaib dan menceritakan kepada setiap orang. Kami berdoa untuk Arin yang tumornya telah kau jamah dan sembuh, sekarang tinggal tulang-tulangnya yang minta dikuatkan. Kami berdoa untuk Ibu Gito supaya kakinya kuat, dapat beraktivitas dengan enak. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno yang sudah cuci darah. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat agar tetap beribadah, ketemu dengan teman-teman dan penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo, jamaah Tuhan, supaya kedua ibu kami ini bebas dari segala penyakit. Kami bersyukur Tuhan telah jamah Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, dan juga saudara Bapak Sriono. Engkau jamah dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau buka pintu-pintu langitmu untuk mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah berkat yang Tuhan kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.